Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Deska Purnama, NIM 21531035, kelas PAI 1B, IAIN Curug. Di sini saya akan menganalisis kesalahan penggunaan PUEDI pada jurnal yang berjudul Evaluasi Guru PAI dalam Pembelajaran Daring yang ditulis oleh Pangesti Gagat Wahyuningsih dan Sri Yatno dengan dosen pengampu Ibu Melani Harfikasari. Latar belakang penelitian ini adalah, pada zaman yang semakin maju ini, terkadang orang Indonesia kurang memperhatikan komponen penulisan bahasa Indonesia. Seperti yang telah kita ketahui, PUEDI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia adalah yang menjadi acuan sekarang ini, terutama dalam pemakaian tanda baca di setiap karya ilmiah, karena tidak sedikit kesalahan yang ada pada tanda baca. Jika seseorang salah meletakkan tanda baca, dan itu akan mengakibatkan perubahan suatu makna dalam berbahasa. Rumusan yang menjadi masalah analisis ini yaitu yang pertama, apa saja kesalahan penggunaan PUEDI di artikel tersebut, dan yang kedua, bagaimana seharusnya penggunaan yang tepat. Tujuan dibuatnya analisis ini agar tidak ada lagi kesalahan dalam pemakaian tanda baca di setiap penulisan karya ilmiah, terutama berguna juga untuk kalangan pelajar yang membutuhkan wawasan dan referensi. Penulisan analisis ini juga dibuat untuk sebagai tugas akhir dari semester 1. Oke teman-teman, pertama-tama mari kita bahas pengertian analisis dan ejaan. Jadi, secara umum, pengertian analisis itu adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti menguraikan, membedakan, dan memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Sedangkan ejaan menurut KBBI adalah aturan dalam penggambaran bunyi-bunyi dan kata atau kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf-huruf, serta aturan dalam penggunaan tanda baca. Biasanya ejaan memiliki 3 aspek, yaitu kronologis, morfologis, dan sintaksis. Lalu, apa sih perbedaan EYD dan PUEDI? Bisa dibilang pedoman EYD adalah pedoman yang lama, sedangkan PUEDI adalah versi barunya. Jadi, PUEDI adalah pedoman terbaru dari EYD, sehingga sekarang EYD sudah tidak berlaku lagi. Penggantian EYD menjadi PUEDI telah disahkan pada tahun 2015. Hal ini tercantum dalam Peraturan Menteri dan Kebudayaan atau Permendikbud Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Apa sih yang di-upgrade dari EYD dan PUEDI? Yang pertama adalah aturan penulisan huruf tebal. Dalam EYD tidak ada aturan penulisan huruf tebal, sedangkan pada PUEDI huruf tebal digunakan untuk menegaskan kata atau kalimat yang ditulis miring, dan juga digunakan untuk menegaskan bagian dari karangan, yaitu judul buku, bab, dan subbab pada karangan. Yang kedua adalah penulisan huruf kapital, di mana dalam EYD tidak digunakan untuk nama julukan, sedangkan PUEDI juga digunakan pada huruf awal julukan. Yang ketiga adalah penambahan diftong E dalam PUEDI. Saat masih EYD berlaku, hanya terdapat 3 diftong, yaitu oi, au, dan ai. Sedangkan pada PUEDI terdapat tambahan diftong E. Selanjutnya, aturan penggunaan tanda baca titik koma. Dalam EYD, penggunaan tanda titik koma digunakan untuk perincian tanpa menggunakan kata dan. Sedangkan pada PUEDI, kata dan dipakai dalam penulisan titik koma. Oke teman-teman, seperti itulah contohnya. Bisa dilihat sendiri ya. Selanjutnya kita bahas pengertian jurnal. Menurut Brotowojoyo, jurnal ilmiah adalah sebuah karangan tentang ilmu pengetahuan yang menampilkan fakta konkret dan dibuat dengan menggunakan metodologi penulisan yang baik, serta mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah. Dan menurut Maruschik, tujuan dari jurnal adalah untuk menyediakan informasi mengenai hasil penelitian terbaru yang didukung dengan data yang kuat dan komprehensif untuk membuktikan bahwa penelitian tersebut reliable dan memenuhi kriteria ilmiah dan metode ilmiah.
Oke, mari kita bahas apa saja sih kesalahan pada jurnal ini tadi. Jadi sekali lagi, penelitian ini membahas kesalahan tanda baca dalam PUEBI pada jurnal evaluasi guru PAI dalam pembelajaran daring. Beberapa hasil analisis kesalahan tanda baca yang terjadi di dalam jurnalnya adalah sebagai berikut. Analisa kesalahan yang pertama adalah pada kalimat guru PAI Muhammadiyah Sokaraja. Jadi pada kata Sokaraja tidak menggunakan huruf kapital pada awal katanya. Yang dimana seharusnya dalam PUEBI penulisan nama geografis atau nama tempat itu diawali dengan huruf kapital pada awal hurufnya. Jadi yang seharusnya Sokaraja itu huruf S-nya dibuat huruf kapital. Analisa kesalahan kedua yaitu pada kalimat wawancara, dan dokumentasi titik sedangkan. Analisa kesalahannya adalah penggunaan kata penghubung sedangkan tidak tepat. Kata penghubung hanya boleh digunakan setelah tanda koma. Jadi struktur kalimatnya adalah wawancara, dan dokumentasi, sedangkan titik-titik seterusnya. Analisa kesalahan ketiga dari kalimat yang berbunyi dari kedua responden ada 55 dan 57. Dengan demikian, jadi analisanya untuk menyatakan kalimat pernyataan maka diakhiri dengan tanda titik. Jadi setelah pernyataan kalimat dari kedua responden ada 55 dan 57 diberi tanda titik setelah angka 57. Jadi kedua responden adalah 55 dan 57 titik. Dengan demikian blank blank blank. Analisa kesalahan yang keempat ada pada kalimat menurut Widoyoko tahun 2019. Jadi dalam kalimat tersebut nama seseorang tidak diawali dengan huruf kapital, yang mana seharusnya penulisan nama seseorang harus diawali dengan huruf kapital. Analisa kesalahan kelima yaitu pada kalimat proses berkelanjutan tentang pengumpulan titik. Jadi kesalahannya adalah terdapat typo pada kata pengumpulan di mana yang seharusnya huruf M tapi malah huruf R dan N. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja salah satu contoh kesalahan penggunaan PUEBI pada jurnal tersebut. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil adalah bahwa masih banyak kesalahan dalam penggunaan tanda baca dan juga terdapat kesalahan pada kaidah baku dalam ejaan. PUEBI seharusnya menjadi panduan pokok bagi para penulis karya ilmiah karena akan sangat penting dan besar pengaruhnya untuk penulis maupun pembaca. Dan untuk saran adalah diharapkan menjadi perbaikan untuk penulisan karya ilmiah selanjutnya agar dapat lebih memperhatikan pemakaian tanda baca dan juga kaidah PUEBI lainnya. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, saya memberikan saran agar alangkah baiknya penulis terlebih dahulu memahami materi yang akan dibahas dan juga memahami kaidah-kaidah penulisan dalam bahasa Indonesia agar meminimalisir kesalahan yang ada. Kesalahan yang ditemukan cukup banyak, sebaiknya penulis menggunakan buku, panduan, atau media lain untuk membantu dalam penulisan karya ilmiah sesuai dengan ketentuan PUEBI. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.